mengerjakan tidak? Jawabnya, tidak pernah mengerjakan lebih dari 11 rakaat. Seluruh hadis yang berbicara tentang sahabat mengerjakan lebih dari 11 rakaat tidak ada yang sah apabila kita munsif dan apabila kita berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu hadis dan apabila kita alim tentang itu. Kan tidak mungkin sahabat akan menyalahi Nabi yang mulia. Perhatikan riwayat yang sahih, athar dikeluarkan oleh Al-Imam Malik. Al-Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf an Sa'ib ibnu Yazid qala amara Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'b wa Tamiman ad-Dari ay yakuma lin-nasi bi 11 rak'atin. Sa'ib bin Yazid berkata, Umar bin Al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami, bergantian jadi imam, mengimami manusia, para sahabat, dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Kemudian Sa'ib berkata, waqad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in, dan imam membaca ratusan ayat, hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isyi, sampai kami berpegang dengan tongkat, min tulil qiyam, saking lamanya berdiri, wa ma kunna nansarifu illa fi buzugil fajr, dan kami tidak selesai dari salat kecuali mendekati waktu subuh. 11 rakaat. Ini riwayat dikatakan sahih. Bahkan Syekhul Imam Muhaddithul Asr, mujtahid mutlaq, muhakkik Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan sahihun jiddan, tambah jiddan, bukan hanya sahih, sahihun jiddan. Kenapa? Al-Imam Malik, imam besar, tidak diragukan lagi, sangat thiqah, kesikohan peringkat atas. Karena kesikohan seorang rawi berlebih kurang. Dan Al-Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf sendirian? Tidak, beramai-ramai dengan jamaah para imam yang lain, ruwatus thiqat, rawi-rawi yang thiqah. Saya sebutkan yang saya ingat, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Antum sering di majelis hadis ini, di Sahih Bukhari, sering saya ulang-ulang siapa Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia pun meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf. Berarti ada mutaba'ah bagi Imam Malik. Tidak cukup Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ada Ismail bin Umayyah, ada Usama bin Zaid, ada Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. Itu yang saya ingat. Jamaah dari ruwatus thiqat meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf dengan jumlah rakaat 11 rakaat, tidak lebih. Kecuali Muhammad bin Ishaq ada tambahan 13. Ini kita sudah bahas, 2 rakaat mungkin salat ringan atau qabliyah subuh atau ba'diyah isya, sebagai 11 rakaat. Berarti jamaah para imam meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, dari Sa'ib bin Yazid dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Antum, saya bicarakan ini karena antum biasa duduk di majelis hadis ini. Tidak asing bagi antum pembicaraan tentang rawi, tentang thiqah, tentang dhaif, tentang mursal, tentang ini.
jamaah, tidak sendirian. 11 rakaat. Lalu salah seorang rawi infirad, menyendiri, meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, yaitu Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, musannif, pengarang kitab Al-Musannaf, imam masyhur, penulis besar. Riwayatnya dalam ilmu hadis dikatakan mukhalafah, menyalahi jamaah. Jamaah yang banyak meriwayatkan 11 dari Muhammad bin Yusuf. Tahu-tahu Al-Imam Abdul Razzaq meriwayatkan 21 ya. Satu. Ini mukhalafah. Syad riwayatnya, tertolak karena menyalahi riwayat jamaah. Ini berjalan sesuai dengan qawaidut tahdits, kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu hadis. Jamaah mengatakan 11, ini 21, tanaqud. Pertama. Yang kedua, al-imam pada akhir hayatnya buta. Dan dia ditalkinkan, kalau meriwayatkan itu diajarkan. Dan ini menggoncangkan hafalannya. Berarti riwayat Abdul Razzaq al-Imam rahmatullahi alaih gugur. Tetap kuat riwayat Al-Imam Malik dan kawan-kawannya jamaah yang menyatakan bahwa sahabat Umar dan lain-lain, yani Umar tidak salat, dia ikut salat 11 rakaat. Ada riwayat yang lain yang sebagian ulama menjadikan dalil, ada riwayat Yazid ibnu Khusaifah yang meriwayatkan dari jalan Sa'ib bin Yazid, dengan jumlah rakaat 20. Maka bertemulah dua orang rawi thiqah, Muhammad bin Yusuf dan Yazid bin Khusaifah. Yang pertama, Muhammad bin Yusuf meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid dengan jumlah 11 rakaat. Yang kedua, Yazid bin Khusaifah meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid dengan jumlah rakaat 20. Terjadi kontradiksi. Riwayat siapa yang diterima? Maka harus diterjih. Tidak bisa dijama. Karena ini dari satu jalan, dari jalan Sa'ib, bukan dari jalan yang lain. Dari jalan Sa'ib bin Yazid, sahabiyun saghir, yang menyatakan bahwa Umar memerintahkan Ubay dan Tamim salat 11 rakaat. Sementara Yazid bin Khusaifah yang juga meriwayatkan dari Sa'ib mengatakan 20 rakaat. Kontradiksi. Maka harus diterjih, tidak bisa dijama karena dari satu jalan, dari Sa'ib. Tentu salah satu riwayatnya gugur. Siapa di antara dua orang ini yang lebih thiqah? Begitu cara tarjihnya, Mas. Yakni sebagian tentunya lebih berhajat untuk duduk di majelis hadis sebelum berbicara tentang hadis, harap diam 1000 bahasa. Harus ditarjih, tidak mungkin dijama karena dari satu jalan, dari Sa'ib. Siapa yang lebih thiqah antara Muhammad bin Yusuf dan
Yazid bin Husaifah kita serahkan pada ahlinya. Al-Hafidh bin Hajar mengatakan tentang Muhammad bin Yusuf, thiqatun sabtun. Catat baik-baik, thiqatun sabtun. Tidak hanya thiqah, tapi thiqatun sabtun. Berarti ini peringkat kethiqahan tingkat pertama atau tingkat kedua. Sementara Yazid bin Husaifah dikatakan oleh Al-Hafidh thiqatun saja. Ya. Yang satu dikatakan Muhammad bin Yusuf thiqatun sabtun. Ini thiqatun saja. Mana yang lebih thiqah? Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf lebih thiqah dari Yazid bin Husaifah. Ini hujjah pertama. Hujjah kedua, tahu antum siapa Muhammad bin Yusuf? Muhammad bin Yusuf bin Abdullah Al-Kindi Al-Madani adalah keponakannya Sa'ib. Dekat tidak? Dekat. Keponakan lebih tahu tentang paman. Yazid bin Husaifah orang luar. Ini hujjah kedua. Keluarga pasti lebih tahu. Hujjah ketiga, Yazid bin Husaifah meskipun dia thiqah, tetapi Imam Ahmad dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa Yazid munkarul hadis. Munkar hadisnya, rawi yang dikatakan munkarul hadis berarti dia menyalahi rawi yang lebih thiqah. Ada sesuatu dalam riwayatnya. Karena itu Al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwa Yazid bin Husaifah munkarul hadis. Maka ketiga hujjah ini sangat kuat yang menggugurkan riwayat Yazid bin Husaifah yang dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil bahwa sahabat ada mengerjakan 20 rakaat. Saya tambah lagi hujjah yang keempat. Yazid bin Husaifah dalam sebagian riwayat dia syak 20 atau 21. Dia katakan, saya kira 21. Ragu. Tapi Muhammad bin Yusuf langsung mengatakan 11. Oleh karena itulah Imam Ahmad menyinggung dia munkarul hadis. Ini istilah dalam ilmu hadis mengisyaratkan bahwa riwayat dia ada menyalahi riwayat yang lebih thiqah. Sebab kalau tidak ada menyalahi riwayat yang lebih thiqah, maka tidak mungkin Imam Ahmad mengatakan munkarul hadis. Paham antum? Ini saya terangkan secara ini karena memang antum agak terbiasa dengan ini. Ya, maka gugur riwayat ini. Ini berjalan sesuai dengan qawaid. Amma riwayat dari Ali dhaif, enggak dianggap sama sekali oleh ulama, dhaif rawinya. Berarti tidak ada satupun sahabat secara dalil sahih salat lebih dari 11 rakaat. Enggak ada secara ilmu hadis. Bebas kita dari asabiyah, bebas kita dari hawa, berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.